Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Gemuruh takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan oleh 2 miliar kaum muslimin sedunia menandai hadirnya hari raya Idul Adha, hari raya akbar, hari raya besar umat Islam yang kedua. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menunjukkan rasa syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Sungguh betapapun kita mencoba untuk menghitungnya, kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Seandainya lautan dijadikan tintanya dan seluruh ranting-ranting di dunia ini dijadikan penanya, maka sungguh tidak akan pernah kita sanggup seluruhnya habis. Setelah habis pun masih ada nikmat Allah untuk kita hitung. Begitu banyaknya sehingga manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jumlah jamaah haji tahun ini yaitu 1445 Hijriah, yaitu tahun 2024 Masehi, lebih dari 2 juta orang dari 160 negara. Sementara kita, negara Indonesia, mengirimkan jemaah haji terbanyak dengan jumlah total 241.000 orang. Marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga mereka yang menunaikan ibadah haji tahun ini mendapatkan derajat haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allah menyebutkan dalam sebuah kisah yang sangat mulia, di mana pada hari ini kita diingatkan seorang hamba Allah yang berkorban, seorang hamba Allah yang bergelar Khalilullah, yaitu orang yang paling disayang oleh Allah dari segala makhluk yang ada di dunia ini. Siapa mereka yang digelar oleh Khalilullah? Adalah tidak lain tidak bukan adalah Nabiuna Ibrahim alaihissalam, di mana kita diingatkan tentang sejarah beliau dalam surah As-Saffat. Digambarkan oleh Allah antara dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka apa jawab anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam? Ya Allah, ya wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Sungguhnya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari ini beliau katakan dalam sebuah kisah dinyatakan oleh Rasulullah SAW, sungguh rukun ibadah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita pada hari ini di padang Arafah sana adalah semuanya kisah yang lengkap dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya, bersama dengan istrinya, di mana kisah itu menjadi rukun bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada hari ini. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berharap kepada Allah, walaupun kita belum bersama mereka hari ini, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk beribadah haji pula pada tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kami menyampaikan pada hari ini khutbah Idul Adha yang berjudul meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adalah orang yang beruntung. Kenapa demikian? Nanti insya Allah kita yang hari ini yang merasa ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Muhammad SAW nanti akan sujud syukur kepada Allah. Kenapa sujud syukur? Karena kita adalah orang yang pertama diizinkan oleh Allah untuk masuk surga terlebih dahulu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tujuan kurban adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Pada hari ini saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu,
kita di sini melaksanakan ibadah kurban secara berjamaah. Dan kita mendekatkan diri kepada Allah adalah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Kita hari ini mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban. Adalah kurban itu adalah wajib bagi kaum muslimin yang mampu. Maka barang siapa di antara kita yang tidak mau berkurban, berarti dia tidak mau dekat dengan Allah. Sebaliknya hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cerita beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lebih 40 tahun berumah tangga, tidak punya anak sama sekali. Kita 1 tahun berumah tangga berharap langsung jadi tahun berikutnya bisa punya anak, tapi beliau sudah 40 tahun lebih tidak punya anak. Istrinya semakin tua, dia semakin tua. Padahal setiap salat dia selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah aku anak yang soleh. 40 tahun Bapak Ibu, bayangkan 40 tahun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Sehingga pada setiap hari pada kurban, masyarakat pada waktu itu tercengang. Saking banyaknya beliau berkurban. Setiap tahun berkurban ada lebih dari 50 ekor, 100 ekor, bahkan sampai 1000 ekor kambing yang beliau kurbankan di jalan Allah. Maka masyarakat waktu itu kaum muslimin, umatnya Nabi Ibrahim bertanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa engkau begitu pemurah kepada Allah? Mengapa engkau mau mengorbankan semua hartamu di jalan Allah? Wahai kaum muslimin, tahuilah oleh kalian, aku, hartaku, keluargaku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau nanti aku punya anak, Allah minta, aku akan juga korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka terdiamlah kaum muslimin pada waktu itu. Orang-orang yang pelit tidak mau berkorban, mereka malu, tertunduk malu. Orang-orang yang pelit, mereka tidak mau berkorban pada hari itu, mereka merasa bersedih. Alangkah hinanya aku di hadapan Allah nanti. Wahai kaum muslimin, sidang jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban adalah tanda ketaatan kita kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau 3 hari bermimpi berturut-turut. Sesungguhnya setiap mimpi para nabi itu adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita mimpi menyembelih anak kita, itu datang dari setan. Tapi seorang nabi, dia bermimpi diwahyukan oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan, Pak. Setelah 40 tahun dia berdoa kepada Allah dan juga beranak-anak, akhirnya istrinya mengalah. Disuruhlah istrinya tadi ini punya pembantu, dikalah dengan pembantu tadi, baru punya anak. Setelah punya anak masih cemburu juga bini pertama tadi, Siti Sarah dan Siti Hajar. Kisah ini sudah menjadi fenomena yang luar biasa. Tiap tahun kita kaji dan kita ulang bersama-sama. Di mana Siti Sarah cemburu kepada Siti Hajar, atau Siti Hajar cemburu kepada Siti Sarah. Maka mereka dipisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan wahyu Allah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan istri yang kedua lahir, punya anak satu bernama Ismail alaihissalam. Dengan izin Allah, dengan perintah Allah, Allah menyuruhnya untuk membawa ke kota Mekah Al-Mukarramah. Pada waktu itu kota Mekah sangat gersang, tidak ada air, tidak ada batang pohon apapun, tidak ada, sangat kering terombang. Maka pada hari itu Allah perlihatkan kebesarannya. Ketika mau ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam, wahai kakandaku, wahai junjunganku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Sekali ditanya tidak menjawab, 2 kali ditanya tidak menjawab, 3 kali baru dia paham. Wahai kakandaku, junjunganku, suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Maka dijawab dengan menangis dan berurai mata dari Ibrahim alaihissalam, wahai istriku, benar ini perintah Allah. Aku tinggalkan engkau bersama Allah Subhanahu wa taala. Barulah istrinya paham, istrinya sadar semua yang dia kerjakan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia menjawab, wahai suamiku, pergilah engkau kembali ke istri pertamamu. Maka kami insya Allah akan dijaga oleh Allah. Kami akan dilindungi oleh Allah, kami akan dipelihara oleh Allah, kami akan dijaga dan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan keyakinan Bapak Ibu Saudara. Tapi sudah menjelang tengah hari, 2 hari, 3 hari, mohon maaf perbekalan sudah habis, air tidak ada lagi. Ternyata dengan izin Allah ada peristiwa sa'i antara beliau berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Itu menjadi rukun haji sampai sekarang, di mana timbul air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu Pak adalah hentakan dari kaki bocah kecil yang baru lahir Ismail alaihissalam. Dengan izin Allah sampai hari kiamat air itu tidak akan pernah kering selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu setelah itu 5 tahun kemudian Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. 3 kali bermimpi berturut-turut. Lalu sebagaimana dikisahkan dan diabadikan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sya'ira qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika sampai bersamanya mampu berusaha, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam tidurku, ini ada al-bahuka fanzur madza tara, bahwa aku menyembelih kamu, maka perhatikan apa pendapatmu. Aku menyembelih kamu, ini perintah Allah. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ismail sudah pandai berbicara, Ismail sudah pandai menelaah apa perintah Allah. Dia taat juga kepada Allah, dia rajin sholat, dia rajin ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil diajari oleh ayah dan ibunya. Maka dijawab oleh anak yang soleh ini, qala ya abati af'al ma tu'mar. Wahai abad ayahku, kerjakan apa yang kamu diperintahkannya oleh Allah. Maka satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka akan kamu dapati aku adalah termasuk orang insyaallah orang-orang yang sabar. Bagaimana dengan kita? Seorang nabi Allah saja diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Sanggup dia karena ketaatan dan cintanya kepada Allah. Tapi Arhamar Rahimin, Allah ingin melihatkan kasih sayangnya di antara para kasih sayang. Kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang ibu kita kepada diri kita. Ketahuilah kaum muslimin, seandainya Allah memang tidak mengganti Nabi Ismail ini dengan seekor biri-biri atau kambing pada waktu itu, maka banyak di antara kita yang mau berkorban anak kita. Allah dengan kasih sayangnya tidak mungkin membiarkan ayah kandungnya yang 40 tahun lebih meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Setelah dikabulkan Allah suruh sembelih, mau kita? Tidak mungkin kita mau, Pak. Tidak mungkin kita mau, Bu. Ibu istri yang mengandung, melahirkan, tidak mungkin rela anaknya disembelih oleh suaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cerita ini bukan cerita karangan. Cerita ini adalah cerita nyata bagi orang yang beriman kepada Allah, wajib mengimaninya. Siapa yang mengingkarinya maka ia sudah keluar dari agama Islam dan ia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya Allah tukar tadi. Manusia Ismail tadi, anaknya, anak kandungnya ditukar oleh Allah dengan binatang yang berkaki 4, yaitu berupa kambing atau biri-biri di zamannya. Maka dengan izin Allah, Allah menjadikan itu cerita, bukan cerita sementara, tapi cerita sampai hari kiamat nanti. Cerita itulah yang kita ulang tiap tahun. Kita berkurban binatang, baik sapi yang halal saja, sapi, kambing, kerbau, terserah. Semua yang halal diizinkan oleh Allah untuk kita korbankan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bentuk dari kurban kita itu mengandung nilai sosial dan kepedulian terhadap sesama kita. Di mana orang yang berkurban dia mau memiliki hartanya, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga ia mau berbagi kepada saudara-saudaranya. Kita orang Islam adalah umat yang peduli kepada sesamanya. Kalau ia sudah tidak peduli dengan sesamanya, maka dia sudah bukan umat Islam lagi. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berkurban setiap tahun, bukan dibatasi. Kalau panen kita bagus saja, kalau hasil perniagaan kita bagus saja, tidak. Selama kita mampu berkurban, maka kita wajib berkurban.
Maka ada singgungan bagi Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, jika di antara kalian sanggup berkurban, tapi kalian tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Itu kata Rasulullah. Maknanya apa? Percuma kalian sholat, percuma kalian beribadah kepada Allah, percuma kalian mengaku beriman kepada Allah kalau kalian mampu berkurban tapi tidak mau berkurban. Orang yang berkurban adalah hatinya dekat kepada Allah, dan sebaliknya orang yang tidak mau berkurban adalah orang yang hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia dilaknat di dunia. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Cinta kita kepada Allah membuktikan kurban kita. Kalau kita berkurban, apa sih yang harus kita tinggalkan? Jangan sampai kita jadi termasuk orang-orang yang ria dalam berkurban. Kurban itu harus ikhlas. Ikhlas itu Pak, Bu, ada dalam surat Al-Ikhlas itu. Kenapa tidak ada kalimat ikhlas di sana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa tidak ada kalimat ikhlas di sana? Tetapi kenapa Allah kasih nama itu surat Ikhlas? Ternyata rahasianya, ikhlas itu adalah rahasiamu dengan Tuhanmu, bukan rahasia bersama. Surat Al-Ikhlas mengajarkan kita memurnikan keesaan kepada Allah. Beribadah itu hanya murni ikhlas kepada Allah. Begitu juga kita berkurban. Jangan pula kita nanti berfoto-foto di depan sapi kita. Hey guys, ini kurban kita tahun ini. Kalau ada seperti itu, sudah dipuji oleh manusia, maka sudah habis pahala kita. Kalau hati kita ikhlas kepada Allah, kita harus sembunyikan kurban kita. Jangan sampai orang tahu. Walaupun orang tahu terserah, nanti mereka akan melupakannya sendiri. Jangan sampai pula kita yang menyebarnya di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram, dan tempat media-media yang lainnya, sehingga itu akan merusak nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipuji manusia, Pak, hidung kita merasa besar, kita merasa bangga. Gedang kurban kimia. Banyak kurban kimia. Alhamdulillah, itu jauh dengan alhamdulillah. Itu saja Pak, itu sudah ria di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa bangga dengan kurban kita tiap tahun, maka kurban itu akan menolong kita. Sebaliknya Pak, orang-orang yang pelit di antara kalian yang tidak mau berkurban, maka mereka di yaumil ba'ats nanti mereka dibangkitkan seperti binatang yang hina, binatang yang haram. Kalau dia laki-laki dibangkitkan seperti anjing, kalau dia perempuan dibangkitkan seperti ular, kalau dia pencuri dia dibangkitkan seperti tikus. Maka orang-orang yang berkurban akan terbebas dari muka binatang. Orang-orang yang mau berkurban di dunia, dia akan dibebaskan oleh Allah dari kebangkitan yaumul ba'ats, di mana manusia dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Kalau kita mau berkurban, insya Allah kita akan dibentukkan oleh Allah seperti Nabi Isa alaihissalam, gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ibu-ibu kita sama-sama muda, tidak ada yang tua lagi. Yang tua sekarang tidak akan tua, di akhirat dia akan dibangkitkan seperti anak muda. Bapak-bapak yang sudah keributan, yang ubannya sudah banyak, yang matanya sudah kabur, nanti dibangkitkan oleh Allah seperti pemuda yang gagah, disebabkan dia mau berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang paling terasa nanti adalah ketika di yaumil hisab. Di yaumil hisab itu ada nama Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim adalah jalan perjalanan jembatan. Menurut riwayat, bagaikan satu helai rambut dibelah 7. Dan nampak dengan mata kepala kita, Pak. Dan nampak dengan mata kepala kita, Bu. Saking tajamnya, lebih tajam daripada silet. Orang yang sekali melangkah langsung terbelah kepalanya, langsung terbelah badannya, disebabkan tidak ada amalan di atas dunia. Sebaliknya kita punya amalan tapi sedikit, punya harta tidak mau berkurban. Ketika 5.000 tahun perjalanan itu Pak, di bawah neraka, di ujung sana jauh Pak, dan nampak dengan mata kepala kita Bapak Ibu, jauh 5.000 tahun perjalanan. Sehari saja kita berjalan lah panik, lah capek kita berjalan sehari saja. Ikut 5.000 tahun perjalanan, maka pada hari itu diperlihatkan oleh Allah kekuasaannya. Siapa yang mau berkurban, maka ia diizinkan oleh Allah menaiki kurbannya.
bersama keluarganya. Jangan bayangkan kurban kita sebesar yang ada di dunia, tidak. Maka ia akan berkali-kali lipat besarnya untuk membawa kita, untuk membawa anak-anak kita, membawa keluarga kita. Kita terbebas dari keletihan ketika menjalani siratal mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka beruntung pada saudara-saudara kami yang diberikan karunia oleh Allah kesadaran, bukan hanya materi saja. Padahal inna a'tainakal kautsar. Allah telah berikan nikmat yang sangat banyak pada kalian. Dulu kalian cuma pesuruh, sekarang jadi orang yang bos. Dulu kalian tidak ber-SK, sekarang sudah punya SK. Dulu kalian hanya honorer, sekarang sudah menjadi pegawai tetap. Maka orang yang tidak bersyukur kepada Allah inilah yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan dekati tempat salat kamu. Kamu sudah tua, beruban, tak pernah berkurban sekalipun. Di mana rasa malumu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kamu ditanya, "Pernahkah kamu berkurban?" "Enggak, aku tidak sanggup berkurban." "Tidak sanggup berkurban? Demi Allah kamu tidak sanggup berkurban?" "Iya." Mohon maaf, ada sebuah cerita, Pak. Ada suatu dusun yang lebih dari 300 ekor kurbannya, Pak. Mereka rata-rata ramai-ramai menabung 10.000 sehari. 10.000 sehari, 10.000 sehari. Bapak merokok GP, rokok jarum, lebih dari 20.000 satu bungkus. Sanggup ini nabung satu hari 10.000, tidak sanggup untuk berkorban. Alangkah ruginya manusia ini. Malang dia, Pak. Malang dia nanti di hadapan Allah. Dia mampu beli rokok tapi dia tidak mampu berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mohon maaf, ada juga seorang pemulung, dia menabung. Seorang cuma pemilih sampah, dia sanggup dia berkorban tiap tahun. Apalagi kita yang buat sawit banyak, kebun luas, sawah luas, tiap tahun panen dan tidak mau berkorban. Alangkah malangnya kita. Kemana imanmu? Pertanyakan imanmu. Di mana rasa syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti kamu akan dibangkitkan seperti binatang, sebagaimana kamu tidak mau berkorban binatang di atas dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lantas apa yang mesti kita pelajari dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini? Yang pertama, kita harus punya keyakinan, punya ketaatan, kekuatan iman kepada Allah sebagaimana kekuatan iman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mohon maaf Bapak Saudaraku, rezeki kita, kalau kita yakin Allah yang punya kuasa, maka Allah akan merubahnya. Mohon maaf, saya pribadi tahun kemarin tidak sanggup, tapi saya selalu berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan tahun ini sanggup saya berkorban, ya Allah. Saya sanggup, izin Allah. Maka tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya Allah, tahun kemarin, tahun-tahun saya nggak sanggup untuk beribadah ke rumah-Mu, ya Allah. Tahun ini izinkan aku beribadah di rumah-Mu, ya Allah. Dan dengan izin Allah, insya Allah saya diizinkan oleh Allah tahun ini untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung kepada Allah, berharap sama Allah, insya Allah siapa yang benar keyakinannya, benar doanya, dia taat kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kita harus mendidik keluarga kita dengan agama. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya sejak kecil, mengajarkan ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya istri tidak kita jaga, kita tidak ajarkan agama, dan marah pula kita ketika istri kita pergi majlis taklim, marah pula kita kalau ia terlambat majlis taklim, maka kita adalah suami yang zalim. Suami yang baik adalah suami yang mendidik keluarganya dengan agama, anak-anaknya dengan agama. Kita bawa anak kita setiap waktu sholat untuk datang ke rumah Allah, sholat bersama kita. Jangan biarkan anak-anak kita sholat di rumahnya sendiri, kecuali anak perempuan, karena anaknya sama kita, sholat di masjid sama kita. Insya Allah itu suatu pendidikan yang pertama untuk kita dan pahala yang terbaik ketika kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita yang baru pandai berbicara, maka pahalanya luar biasa sampai kita nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita memasukkan anak-anak kita ke tempat-tempat pendidikan agama. Awal-awalnya 10 tahun, 15 tahun mungkin mereka merasa terpaksa, tapi setelah 20 tahun mereka baru sadar. Alangkah beruntungnya
aku selama ini. Aku disekolahkan agama, aku tahu agama, makanya aku taat kepada Allah, aku taat menjalankan agama Allah. Maka rugi kita kalau kita tidak membina anak kita. Udah sekolah umum, tidak ada juga pendidikan agama di rumah kita. Kita adalah orang yang rugi. Mohon maaf, sekolah negeri itu kami tidak menyalahkan sekolah negeri, tapi kurikulum yang seperti itu hanya 2 jam dalam seminggu pelajaran agama. Alangkah ruginya anak kita sedikit sekali belajar agama. Maka penting kita mendidik anak kita dari kecil. MDA, TPA, jangan kulit pula kita untuk membayar ngaji anak kita. Ini uang ngaji cuma 50.000, tidak mau kita bayar. Bahkan sulit untuk les bahasa Inggris, les yang lain kita sanggup bayar beratus-ratus ribu. Untuk anak ngaji saja kita tidak sanggup. Sungguh zolim kita kepada anak kita. Padahal anak kita nanti yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Dia mengaji baca Al-Quran, dia ingat akan kita. Ya Allah, jadikan pahala baca Al-Quranku untuk orang tuaku ya Allah. Beruntung kita Pak, beruntung kita Bu. Begitu juga ketika ia berinfak, dia punya harta banyak duitnya. Ya Allah, jadikanlah harta uang saya ini untuk pahala amak saya, ayah saya. Beruntung kita Bu. Maka kita penting menanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menanamkan agama kepada keluarganya. Yang ketiga, kita harus punya ketaatan yang sama atas perintah Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam taat kepada perintah Allah. Kita disuruh berkurban, tidak mau, kita sendiri yang rugi. Di dunia kita rugi, di akhirat apa lagi? Lebih rugi lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh seorang muslim yang benar imannya kepada Allah adalah ketika ia diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Bukan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami abaikan. Alah cerita Ustaz dia punya. Alah cerita Buya dia punya. Pengarang dia punya. Ada cerita terus. Tak ada kita laksana terus. Nanti laksanakan terima azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mau mengindahkan apa yang disampaikan melalui firman Allah, melalui hadis Rasulullah, melalui para ulama, melalui para kiai, melalui para ustaz, maka kamu akan mendapati jalan yang tersesat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, amalan hari ini adalah kita sama-sama meminta maaf kepada saudara kita. Mungkin di hari Idul Fitri kemarin masih ada di antara kita yang suka berdongkol, suka saling membenci, dan bahkan ada yang memutus tali silaturahmi. Di hari raya kurban ini jangan sampai ada lagi. Maka sesungguhnya orang yang berkurban kalau dia tidak masih berselisih dengan saudaranya, kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, sebagaimana kita pun ingin dimaafkan kesalahan kita terhadap orang lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti punya salah, kita pasti punya khilaf. Maka daripada itu kita saling memaafkan pada hari ini. Kita saling membantu hari ini. Jangan sampai ada nanti orang yang saling bermusuhan hanya gara-gara tidak menjadi panitia kurban, hanya gara-gara tidak ia mendapatkan daging kurban. Ada tuh, tidak dapat daging kurban, padahal kampungnya jauh di sana, minta daging kemarin. Ada tuh, kita tahu seperti itu. Ketika kita ada seperti itu, maka kita jangan orang ambil pusing orang yang seperti ini. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurbannya tidak diterima, ibadahnya tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ingin menjadi yang bertakwa. Sesungguhnya setiap amal ibadah yang kita kerjakan di atas dunia ini, baik itu berupa ibadah salat, ibadah zakat, infak, sedekah, kurban, semuanya adalah mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jadi orang yang paling mulia di sisi Allah, mohon maaf Pak, kita tidak dinilai dengan pangkat kita. Walaupun wali negara kita sekarang, camat kita, presiden sekalipun, kalau ia tidak ada takwa di hadapan Allah, ia hina bagaikan binatang, lebih hina daripada debu pasir yang berterbangan. Mohon maaf, Allah tidak menilai jabatan kita, Allah tidak menilai harta kita, Allah tidak menilai gelar kita. Allah hanya menilai kita dengan ketakwaan kita. Kalau punya iman dan takwa, kita beramal soleh, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita adalah orang-orang yang fujur. Orang yang fujur adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Siapa orang yang fujur? Satu, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dua, dia tidak mau berkurban setiap tahunnya. Tiga, dia tidak mau mengeluarkan zakat setiap ia
Akbar. Orang ini adalah orang fujur, orang yang dilaknat oleh Allah dalam kemurkaannya. Kalaupun ada kita lihat sekarang, Pak Ustaz, kami lihat ada orang yang tidak sholat tapi dia diberikan kekayaan kepada Allah, diberikan dia kelapangan rezeki oleh Allah. Ketahuilah itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj adalah ia diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, kelapangan murah, apa anak-anaknya sehat semuanya. Tapi di akhirat dia akan mendapatkan azab jahanam. Nauzubillah min dzalik. Matinya dalam keadaan su'ul khotimah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dia kita lihat senang di atas dunia sekarang, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah berkurban, maka dia adalah orang istidraj, orang yang ditanggungkan azabnya oleh Allah di dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab neraka. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita jadikan momen Idul Adha ini untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, terutama diri saya sendiri, agar kita semua mempertahankan kebenaran, keyakinan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan semua perintah Allah, baik itu ibadah haji, ibadah kurban, maka kita insya Allah bisa melaksanakannya selama kita punya niat yang lurus, hati yang tulus, niat yang ikhlas. Allah akan sampaikan niat kita. Mari kita tutup berdoa bersama, tundukkan kepala, kita berharap benar-benar mudah-mudahan kurban kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.